إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أدنم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض وفي 36 بنت لبون وفي 46 خقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 خقتان وفي 121 3 بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 خقة. Bicara tentang nisab daripada unta, ada ketentuan yang telah ditentukan oleh syarak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai berapa adalah dari mulai 5. Begitu seorang mempunyai unta 5 dan dalam kehidupannya diantaranya adalah berternak dengan unta, maka pada setahun sekali dia harus mengeluarkan berapa. Ada ketentuan-ketentuan yang dimaklumi karena ini sifatnya wajib. Jadi syarak menegaskan sekian dan sekian. Ini bukan masalah kesadaran, tapi masalah kewajiban. Yaitu ketika seorang punya unta 5, maka mengeluarkan 1 kambing. Untuk 10 mengeluarkan 2 kambing. 15 mengeluarkan 3 kambing. 20
mengeluarkan 4 kambing. Dan 25 di sini bintu mahot, mulai mengeluarkan bukan kambing tapi mengeluarkan unta. Yang bintu mahot itu, istilah bintu mahot adalah unta yang baru berumur setahun dan masuk tahun kedua. Jadi menggambarkan anak unta. Selanjutnya wa fi sittin wa salasina, terpaut 10. Tadi khamsin wa isrina bintu mahadin, wa fi sittin wa salasina bintu labunin. Kalau bintu labun adalah unta yang sudah berumur 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun, untuk 46 mengeluarkan hiqqah. Hiqqah itu unta yang masuk umur 3 tahun dan mulai masuk pada tahun keempat. Wa fi ihda wa sittina jaza'atan, 61 mengeluarkan jaza'ah. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Jadi tinggal urutannya gampang, dari mulai setahun masuk kedua, 2 tahun masuk ketiga, 3 tahun masuk ketiga, keempat dan selanjutnya. Ngapunten orang masih diunto soalnya. Kapan ada unto? Ya, paling enggak kita ngerti istilah-istilah yang ada dalam zakat ya. Untuk diketahui begitulah syarat menentukannya. Nanti kita bicarakan selanjutnya masalah hikmah yang dibaca zakat, seperti dari mulai pelajaran kemarin, awal pelajaran tidak lepas-lepas saya menjelaskan antara sholat dan zakat yang selalu dibarengkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di balik itu hikmah tasriknya apa, nanti kita lanjutkan. Setelah 40 bintu labun, wa fi kulli khamsina hiqqah, untuk 50 mengeluarkan hiqqah. Hiqqah itu laha salasu sinin wa takhala fi rabi'ah. Ini untuk unta. Ukuran hiqqah berarti semacam unta yang sudah mulai bisa dibuat untuk tunggangan. Jadi ada muatan-muatan sudah dia siap untuk dimuati, itu namanya hiqqah. Faslun wa awal nisabil baqari salasu, untuk sapi lah. Sekarang di sini ada sapi ya. Kalau sapi berapa? Wa awal nisabil baqari salasu. Sapi sekarang satu berapa? 15. 15 kali 30 berapa? 15 kali 30 kira-kira berapa? 450. Untuk 30 sapi, wa fiha tabi'un, yang dikeluarkan adalah tabi'un, pedet. Yang pedet ini tabi'un, ukurannya adalah dia berumur setahun masuk di tahun kedua. Wa fi arba'ina musinnatun, musinnah laha sanatani, 2 tahun, wa takhalat fi salisa, umurnya 2 tahun masuk ketiga. Wa ala hada, begitulah, wa ala hada abadan faqis. Jadi kemudian 30 menjadi 60, 40 menjadi 80,
apa yang dikeluarkan antara tabi'un dan antara musinnatun. Faslun wa awal nisabil ghanam arba'una. Kalau kambing 40. Kambing berapa? Kambing apa? Kambing mahal tuh. Ada kambing 2 juta ada enggak? Ada. Kecil ya. Untuk kambing 40 wafiyah satun. Kambing 40 mengeluarkan satu wafiyah satun jaza'ah. Jaza'atun nadzoni beda antara kambing kibas dan kambing kacang. Kalau kambing kibas mengeluarkan jaza'ah. Nah, jaza'ah yaitu hiyallati atamat sanatan wa tahalat saniyah, yaitu yang umurnya 1 tahun masuk pada tahun kedua. Saniyah minal ma'zi atau mengeluarkan saniyah yaitu allati atamat sanataini yang masuk pada 2 tahun wa takhalat bisalisa. Wa fi mi'atin wa isrina untuk 121 saatani mengeluarkan 2 kambing. Wa fi mi'ataini wahidah 201 salah susiain 3 kambing. Wa fi arba'imi'ah arba'usiain untuk 400 mengeluarkan 4 kambing. Summa fi kulli mi'atin satun, dan selanjutnya 400 menjadi 500 berarti 5, menjadi 600 berarti 6, jadi 700 berarti 7, dan selanjutnya. Sekarang ada orang berkongsi. Bagaimana kalau berkongsi? Waslun wal khalitani, dan 2 orang yang berkongsi. Zakiyani, dua-duanya menzakati zakat al-wahid, zakat seorang saja, enggak usah hitungan 2 ya. Bibai bisabki syara'ita, dengan 7 sekian banyak syarat. Apa itu? Idza kana al-marahu wahidan. Pertama adalah bila ada kandangnya, untuk kandang di malam hari itu al-marah 1, wal masrah wahidan, kandang persiapan yang ada di siang untuk dimasukkan di malam hari wahidan, wal mar'a wahidan, tempat pengembalaan juga 1, wal fahlu wahidan, jantannya juga 1, wal masraf wahidan, tempat minumnya juga 1, wal halib wahidan. Karena di sini ada namanya yang jadi mengambil susu juga 1. Wa mandu'il halbi wahidan, tempat untuk memeras susu juga 1. Itu ketentuan-ketentuan yang kita maklumi. Sekarang mari kita bicara bersama tentang kapan namanya zakat itu sebagai satu kewajiban yang selalu dibarengkan oleh Allah dengan sholat. Ini penting. Aqimus sholata wa atuz zakata. Aqamus sholata wa atawuz zakata. Yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Ini kembali kepada bahwa ibadah itu ada 2 penting ibadah kita pahami. Kalau salah satunya jomplang, berarti ibadah kita masih jomplang. Jangan dipikir kalau ada orang sholatnya Masya Allah tapi meditnya Masya Allah. Ada enggak? Sholatnya khusyuk tapi medit. Ada enggak? Ada? Ya ada. Ini permasalahannya ketika Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian setelah Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbil Alamin. Di mana kita seharian kita untuk sambung dengan Allah itu dengan dalam segala aktivitas kita. Kenapa ada basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang oleh ahli nahwu itu adalah harful jar
Dan harful jar itu pasti punya muta'allaq terkait dengan apa? Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang, yang Allah itu mengurus seluruh alam ini. Kenapa disebut Allah? Yang kemudian Allah itu seperti apa sifatnya, dan seperti apa Allah itu begitu menciptakan segala sesuatu sak ngeramuti. Maka kita tahu bahwa Allah itu adalah maha kasih sayang karena kecintaannya terhadap makhluknya, ya. Dan kemudian buktinya sekaligus merawatnya. Ukurannya adalah ketika Allah bikin semut kecil, Allah berarti ngeramut semut kecil. Ketika Allah bikin namanya aras segede itu, Allah meramut aras. Ketika Allah membuat namanya langit 7, antara langit pertama langit kedua 500 tahun. Ketika Allah membuat bumi yang Masya Allah seperti ini semuanya, siapa yang ramut? Rabbil Alamin. Kemudian kita mengerti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekaligus bukti kalau kita adalah mengerti Allah, maka berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi itu diatur oleh Allah dalam sholat kita. Bagaimana kita sholat dan aturannya untuk melibatkan seluruh badan, agar seluruh badan dari mulai rambut sampai bawah ini merasakan bersama kesyukurannya terhadap Allah. Maka dibuatlah ibadah tidak ada sempurna kayak salat. Ya, semuanya ikut serta, sampai lutut ikut serta, kaki ikut serta, leher ikut serta, mata ikut serta, hidung ikut serta, ya. Sehingga kemudian sholat ini disebut hadrah ilahiyah. Kapan Anda berkomunikasi dengan Allah, justru adalah pada waktu sholat itu. Karena itu Allah begitu sangat menghargainya dengan sholat. Buktinya Anda tahu siapa Allah. Pada saat kemudian Anda tahu siapa Allah, maka Anda tahu Anda sebagai manusia yang paling disempurnakan oleh Allah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat-sifatnya kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kata Rasulullah, khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam atas sifatnya Allah. Khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Nabiullah Adam atas bukan rupanya lah ya. Ala suratihi ay ala sifatihi. Allah bersifat hayyun. Akidah 20 apa? Mulai apa? Hayyun. Wujud kita baqa mukhalafatu bil hawadisi, terus yamuhu binafsi, kudrat iradah, ilmun raya, sama basar dalam qawlu aliman, qawlu hayyan. Itulah Allah qawlu hayyan, itulah Allah qawlu aliman, itulah Allah qawlu selalu. Di antara sifatnya adalah hayyun, kehidupan bagi Allah. Maka manusia diberi kehidupan yang lebih daripada kehidupan segala makhluk. Tidak ada kehidupan yang sempurna seperti yang diberikan pada manusia. Ya. Hayyun.
Terus ilmu, Masya Allah, keilmuan manusia membuat kemudian dunia seperti ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hayyun, qudratun, iradatun, kekuasaan, kemudian iradatun, kehendak. Setelah iradatun apa? Hayyun, qadirun, apa? Sama, basar, kalam. Nah, sudah 7 sifat semuanya diberikan kepada manusia, sehingga mampulah manusia mengerti itu siapa Allah, karena memang Allah sendiri ingin memberikan sifat Allah untuk manusia. Hanya bedanya memang Allah itu Khalik dan kita adalah makhluk. Karena itu Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesempurna manusia. Karena itu Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah. Setelah itu, dari kecintaan Allah pada manusia yang begitu sangat luar biasa, akhirnya yang mengerti siapa Allah sebenarnya adalah mestinya manusia. Tapi ternyata manusia karena tidak mengerti bagaimana bersyukur kepada Allah, maka kemudian justru kalau manusia tidak mengerti, summa radatnahu asfala safilin. Summa radatnahu asfala safilin. Apa makna summa radatnahu asfala safilin? Pertama adalah suratan saja. Kapan kita menjadi manusia ini adalah paling bagusnya makhluk. Tapi kalau sudah Allah membuat namanya tua, terus jadi apa? Asalnya ganteng, gagah-gagah, ayu-ayu, bareng wis tuwek lah apa? Itu katakan di dunianya. Jangan-jangan nanti malah di akhirat summa radatnahu asfala safilin, bukan di surga tapi di neraka. Bukan di surga tapi di neraka. Jadi ada dua makna. Summa radatnahu asfala safilin berkaitan dengan fisik manusia yang asal seperti itu, luar biasanya bagusnya, menjadi tua renta, tuyuk-tuyuk. Maka safilin itu disebut safilin adalah karena rendahnya. Orang sakit itu adalah safilin, orang jumbo itu safilin, anak-anak itu safilin. Justru kalau kita sudah tua menjadi asfala safilin, lebih rendah lagi daripada orang tua, orang lemah. Masya Allah. Nah, apalagi pikun, subhanallah. Itu secara fisik. Tapi justru kemudian kalau tidak ngerti siapa Allah yang mestinya dia ngerti Allah, mana nggak mengerti Allah, summa radatnahu asfala safilin. Di mana tempatnya? Di paling rendah dan tempat adalah mana? Nerakanya Allah waliyadu billah. Jadi untuk kemudian harus mengenal Allah lewat salat diri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempunyai sifat Rabbul Alamin yang ramut, manusia dituntut untuk kemudian juga hendaknya meniru maning Gusti Allah. Allah itu mencintai makhluknya, sekaligus kemudian merawatnya. Maka manusia kalau ingin berhubungan dengan Allah itu dengan salat, tapi kalau ingin niru lomani Gusti Allah yaitu dengan apa? Zakat. Kepanjangan daripada zakat adalah sifat sakhawah, sifat sakhawah. Artinya, jadi
Kalau orang masuk dalam zakat, pada dasarnya tidak hanya masuk dalam kewajiban zakat, tapi di balik itu adalah dia kapan berinfak, dia kapan bersedekah, dia kapan loman dan sebagainya. Ini adalah gambaran syariat Islam ketika sholat dan zakat tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kedekatan manusia adalah digambarkan dalam ia sholat kepada Allah dan juga ketika zakat, ketika dia meniru lomaning Gusti Allah. Karena itu kemudian as-sahiyyu qaribun minallah. Orang yang loman itu adalah dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Supaya juga senang dia lomannya. Nah, kemudian qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Sampai Rasulullah bersabda, wala jahilun sakhiyun, justru ada orang bodoh tapi loman, ahabbu ilallahi, lebih dicintai Allah, min abidin bakhil, daripada orang ahli ibadah tapi medit. Medit ya. Itu wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi min abidin bakhil. Justru orang bodoh tapi loman itu lebih dicintai Allah daripada apa? Orang yang ahli ibadah tapi medit. Menunjukkan namanya kelomanan ini justru orang bisa mendekat dengan Allah jauh daripada ibadah yang lain. Sudah selanjutnya, jadi zakat berarti memberi pelajaran pada manusia untuk kapan dia mesti hidup ini jangan tidak punya kepekaan terhadap orang lain. Karena begitu Allah menciptakan segala sesuatu, begitu pekanya terhadap yang diciptakan, maka dengan zakat kita jangan hidup ini tidak punya kepekaan terhadap orang lain. Begitu seorang punya dua sifat, yaitu mazidu mahabbatin wa riayatin, sebetulnya itu adalah banyak orang jadi wali. Kalau ada orang jadi dengan kecintaan dan dengan mau ngeramut, itu justru orang banyak menjadi wali, karena itu adalah jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zakat mendidik orang untuk loman, ya. Jadi karena itu kemudian jangan sampai kita terjebak menjadi seorang muslim yang pelit. Yang pelit. Karena Rasulullah bersabda apa? Al-bakhilu apa? Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, terus qaribun minan nar. Al-bakhilu apa? Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Suatu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ja'ani Jibril faqala inna Allah artada hadha ad-dina li nafsihi wa la yuslihuhu illa as-sahau wa husnul khuluq fa akrimuhu bihima ma sahibtuhu. Suatu saat Jibril datang kepada kata Rasulullah bahwa Allah itu sangat senang terhadap agama ini, agama Islam ini. Karena Islam ini dibuat sendiri oleh Allah, maka Allah begitu sangat senang terhadap agama ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, endingnya adalah di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Berarti masuk mana?
masuk neraka. Apa yang membuatkan Allah sangat senang dengan agama ini ada sebetulnya ada apa? Wala yuslihu ila sahawa husnul. Tidak membuat seseorang menjadi baik agamanya dalam memeluk agama Islam ini dua saja, yaitu as-saha uluman, yang kedua adalah budi pekerti yang baik. Dua saja. Kalau kita melihat orang loman dan baik akhlaknya, berarti agamanya baik. Fa akrimuhu bihima, maka muliakanlah Islam ini dengan dua sifat ini, sifat loman dan sifat apa? Budi pekerti apa? Yang baik. Ma sahibtumu, selama kamu memeluk agama Islam ini. Jadi dengan inilah kemudian kita bisa mengerti tentang dibalik sedekah seperti apa namanya hikmahnya. Satu contoh umpamanya bakiru bis sedekah fa innal balaa la yatahattaha. Kalau pagi-pagi coba kamu terus bersedekah. Jadi istilahnya mancinglah kamu pagi-pagi dengan sedekah. Fa innal balaa la yatahattaha, bahwa bala itu tidak bisa kemudian melangkai namanya sedekah. Artinya kalau ada bala, kemudian kan kita sedekah mental karena apa? Ada sedekah. Bakiru bis sedekah, berpagi-pagilah bersedekah. Ini perintah Rasulullah. Kalau mau kamu hidup pada hari itu, insya Allah diselamatkan dari bala. Apa rahasianya? Sedekah. Karena sedekah itu apa? Tidak bisa melangkai. Karena bala tidak bisa melangkai sedekah. Ada sedekah, sini ada bala. Tidak jadi. Karena tidak bisa begini kan. Padahal bala ujian itu karena salah siapa? Ketika kita ada bala, ada ujian tertentu, itu karena salah siapa? Manusia sendiri, gitu. Jadi bukankah Allah memberikan dua hal yang tidak pernah berpisah antara nikmat dan bala? Betul? Ada nikmat dan bala. Memang begitulah Allah menciptakan segala sesuatu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Ini ono guyu, ono nangis. Ada malam, ada siang. Ada ketawa, ada barat, ada timur, ada selatan, ada atas, ada bawah. Ada nikmat, ada bala. Kenapa ada bala? Kalau ada nikmat sudah tentu kita harus bersyukur. Kalau ada bala, kenapa harus bersabar? Karena bala itu dari salahnya siapa? Salah kita. Jadi sebetulnya adanya baliyah, adanya bala adalah karena kesalahan kita. Ada namanya azab. Ada namanya azab. Yang itu azab adalah suatu bencana yang besar, ya. Untuk mengatakan kul falima yu'adzibukum, kenapa Allah menurunkan azab adalah bidzunubikum, karena dosa kalian. Dan kalau kita sekarang setiap hari ada saja namanya ujian, berarti karena apa? Ya kesalahan kita. Mungkinkah kita nggak pernah bersalah? Siapa yang tidak pernah bersalah? Man dalladzi ma sya'aqat illa man alaihi jibrilu habad. Siapa yang tidak pernah berbuat salah, kan? Kecuali orang yang Jibril turun kepadanya memberikan apa? Wahyu. Berarti siapa? Para nabi. Maklum, karena para nabi adalah maksumin. Jadi kalau kita mesti ada salah, pasti ada salah.
Sudah. Karena ada salah, ada bala. Subhanallah, ada bala, tapi kita mau sedekah, mental. Berarti saking senangnya Allah kepada sedekah. Maka kalau ada bala, toh itu dari kesalahannya sendiri, tapi ketika sedekah Allah membuat balanya oleh Allah nggak disampaikan. Gitu. Hebat kan? Jadi bala itu dari siapa? Kesalahan kita sendiri. Tapi begitu kita sedekah, kemudian al-sedekah itu tatwaul bala. Padahal bala itu adalah dari kesalahan kita sendiri, tapi karena sedekah maka kemudian jadi ada bala. Kenapa? Niru lo maning Gusti Allah. Karena niru lo maning Gusti Allah. Ini penting ya. Tapi masih nulis medit ya saya. Pada jelas. Kalau bukan permasalahannya kita ini memang menjadi manusia itu kalau sudah urusan duit, sehingga keloman apa medit. Ya. Satu contoh, bala itu adalah kesalahannya siapa? Kita. Maka dengan sedekah Allah menolak bala. Berarti bagaimana Allah sangat cintanya kepada kelomanan seseorang, toh bala kesalahan sendiri itu pun ditolak oleh Allah sendiri. Ini yang kepanjangan zakat itu sampai di sana. Nah, kalau orang itu sadar untuk melaksanakan ini, hidup ini kira-kira selalu senang apa enggak? Jadi kenapa kita banyak stres? Soalnya medit kabeh. Kenapa kita selalu banyak AIU? Karena kita sendiri banyak salah. Banyak salah punya ada bala. Sono bala ke dalam sedekah. Kan gitu jadinya. Akhirnya perlu saya menerangkan lebih daripada ini, yaitu seorang mukmin ketika dia dengan basmalah ini selalu ada hubungan dengan Allah, itulah sangat senangnya Allah pada seorang muslim, karena buktinya selalu menyebut namanya. Maka ketika namanya seorang mukmin itu selalu menyebut namanya, Allah memberikan namanya balasan kepada seorang mukmin. Balasannya kalau berbuat kebaikan dia tercatat berapa? Karena seorang mukmin punya kebiasaan untuk sambung sama Allah. Buktinya makan bismillah, minum bismillah, mau tidur bismillah, mau bepergian bismillah. Maka Allah kemudian memberikan balasan yang luar biasa. Setiap aktivitas kebaikannya dilipatkan menjadi 10. Sementara punya salah apa enggak? Punya. Balasannya berapa? 1. 10 banding 1. Tapi begini, ngapunten ya, jangan sekarang begini, oh enak ya, 10 banding 1. Jadi kalau saya melakukan 3 keburukan, toh sudah melaksanakan baik 1, berarti susu ngapunten. Banyak enggak orang berdoa? Kan banyak kadang-kadang orang berdoa, yang penting masih opo, yang penting sholat. Masih maksiat barang orang opo, yang penting apa? Sholat. Nanti dulu ya. Jadi ini fatalnya karena apa? Orang pikir-pikir Allah saking murahnya. Murah itu karena kita ini memang pinternya kita hubungan sama Allah. Allah begitu sangat lomannya. Dikul di khasanatin berapa? Bi asrati amsalihha. Wa likul di sayyiatin la yujza illa misla. Jadi 10 banding 1. Tapi jangan begini. Oh, kalau begitu 10 banding 1, saya melakukan keburukan 4 kali, berarti susu piro? 6. Sing kowe ganjaran kowe apa?
Gusti Allah. Kalau bisa begitu. Justru kalau hitung-hitungan selanjutnya, kira-kira kalau umpamanya harus ditimbang di akhirat, sama-sama ditimbang. Kira-kira ketemunya malaikat itu lebih buruk apa lebih banyak? Walaupun 10 banding 1. 10 banding 1. Kemudian malaikat Raqib Atid itu punya tugas diantaranya ngurus tangkem ya. Ngurus apa? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak seorang muslim mengucapkan ucapan apapun buruk atau jelek kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi plus tidak pernah absen menyadati. Sementara namanya lisan ini A ada catatan, B ada catatan, merintih ada catatan, elek ada catatan, A itu catatan. Kalau ada stand up itu catatan berapa ya? Seorang penyanyi, Masya Allah, nyanyi 1 jam ya. Isinya apa itu? Beda dengan yang qasidah-nya. Ya. Terus seorang pelawak ngomong ngalor gitu. Dicatat apa enggak? Jujur, kira-kira catatan banyak buruknya apa banyak baiknya? Jelas. Makanya Rasul mengatakan wahal yakubun nasa finnari, bukankah akan jelumuk nong sono neraka ala wujuhihim atas wajah mereka. Jadi wajah dulu baru kaki ya. Bukan kaki dulu tapi kecuali karena hasil panen lesannya. Jadi kalau ukuran dengan lesan saja sebetulnya banyak orang masuk neraka itu sebenarnya lesannya. Jelas. Karena mau tidak mau dengan lesan ini yang tanpa tulang, Masya Allah. Mungkin yang selamat untung-untung kalau ada orang bisu, nah itu selamat itu. Jadi kalau ada orang bisu selamat itu. Ya. Atau ada orang kalau ngomong cuma A dan B, naam dan la, nggih lan boten, selamat itu. Tapi kalau kita jumpa sama seorang tamu ini, yang ditamoni sing ngomong tamu ini. Oh, iki sing di tamu iki sing rumah apa dhek ya? Sing ngomong dhek. Kita ada tamu ditakoni anak sampean pinten, gangsal. Setelah gangsal cerita satu-satu. Sing niki dadi camat, sing iki dadi bupati. Mengaku ora takok ora takok. Ini belum membanggakan diri dan lain sebagainya ya. Macam-macam kesok. Ya Allah. Terus kira-kira justru banyak masuk neraka ini apa? Jangan bicara masalah kaki, jangan bicara masalah tangan, masalah cangkem itu. Ini kan sama-sama anggota badan. Ini kan anggota badan, mata anggota badan. Yang paling banyak punya hasil pekerjaan yang dicatat apa? Ini. Jadi sekarang kita jujur saja. Jadi kira-kira masuk neraka semua apa enggak? Itu aja. Itu ya. Tapi rahmatnya Allah kalau seorang muslim justru memang kesalahan itulah membuat ada bala. Tapi bala itu justru dibalas oleh Allah hanya di dunia bagi seorang muslim, bukan di akhirat. Ya. Ini Kanjeng Nabi di dawuh di kitab riwayat Tirmidzi,
Kesalahan seorang mukmin membuat ada bala itu yang sebagai balasan kesalahannya, itu balasan untuk di dunianya, bukan di akhirat. Itu pun kalau kemudian ada bala dan kemudian dia sabar dan rimo, justru menghapus dosanya sendiri. Paham? Saya ulangi, bala adalah karena kesalahan sendiri. Bagi seorang muslim, jadi balasannya Allah terhadap kesalahannya adalah di dunia. Makanya Rasulullah bilang pada Sayyidina Abu Bakar, kamu pernah sakit apa enggak? Enggak kanjeng Nabi. Kamu pernah susah apa? Enggak kanjeng Nabi. Kau kalau punya payah-payah, enggak kanjeng Nabi. Kemudian kamu satu saat ada ujian ini, enggak. Itulah balasannya Allah untuk seorang muslim di dunia. Nek gelem sabar lan rimo, menghapus dosanya. Tapi nek lo ya ora. Ane grunden ya ora. Ane sambat ya ora. Nek protes ya ora. Nek saben rimo melebur. Adapun orang kafir, orang kafir itu kebaikannya di dunia enggak diakui oleh Allah. Kebaikannya memang bermanfaat untuk dia di dunia. Seorang kafir masya Allah dermawan, masya Allah tambah, masya Allah ya, untuk dia manfaatnya dunia. Tapi di akhiratnya dinolkan oleh Allah, tidak ada sama sekali. Kebaikan apapun sama sekali, karena dia pertama sudah tidak menyenangkan Allah, memurkakan Allah. Allah itu bilang, aku ini dewi, kamu sekutok aku. Saya itu satu, ijen play loh ini. Kamu sekutok iki. Raiso aman masuk apik kaya apa gak tak terima. Wa qatimna ila ma'amin munamalin faja'alnahu habaan mansura, seperti debu yang bertebaran. Wala nuqim lahum yaumal qiyamati wasna. No akhirat tak timbang gak ono timbangane, nol. Keburukannya dibalas di akhirat. Untuk orang kafir, paham? Untuk orang kafir keburukannya dibalas di akhirat. Jadi tinggal catatan elek nek wong kafir. Nek wong Islam catatan elek wis dibales nang dunya. Nek gelem sabar lan rimo malah menjadi penghapus dosanya. Tapi nek Rasulullah ya semrusulah wae ya. Nah, sambat. Kira-kira jenengan apa? Ini oleh barak kira. Muni lho ora. Ngaji lho saiki. Setelah ini kira-kira kalau ada ujian, muni lho ora. Lho. Biasanya 5 juta, saiki 5.000. Lho. Nah, sambat lagi, ini lagi. Setelah ini kira-kira begitu apa enggak? Oh, sing ngaji sing ngono, bukan sing ngaji. Sing ngaji lah sing ngono. Malah sing ngaji. Sing ngaji tak kandhani, ini ana bala. Tahun itu kesalahan kita sendiri. Kemudian Allah membalasnya dan untuk di dunia saja. Dan kalau sabar dan terima maka kemudian menjadi bisa jadi seorang mukmin dengan bala yang bertubi-tubi sabar terima malah menjadi nol dosanya di sudah. Tapi orang kafir api cuma apa? Di dunia tidak diterima sama sekali. Fala nuqim lahum yaumal qiyamati wazna, gak ada tambah. Tinggal apanya? Keburukannya ditulis satu persatu ya Allah. Makanya semakin banyak tulisan keburukannya, maka di nerakanya tingkat nerakanya paling bawah. Sudah tentu karena sangat banyak catatan salahnya. Nah, ini berkaitan dengan Allah wa kana bil mu'minina rahim. Itulah kasih sayang Allah pada mukminin. Berangkat dari makanya di zakatlah
kemudian orang membuat bagaimana dia harus melakukan sesuatu yang namanya sahawah itu sampai sedekah itu nyata sedekah dicinta oleh Allah, ada bala kesana sendiri, ditolak sendiri oleh Allah. Luar biasa ya. Setelah ini kalau ada bala, ada apa, alhamdulillah apa lo nggih lho kok ini sakit yo baru oleh duit 10 juta alhamdulillah, baru dari bank alhamdulillah, metu dari bank dijamret 10 juta Masya Allah. Oke. Oke. Ya, jadi ini paling enggak keterangan ini adalah kepanjangan kenapa zakat dan selanjutnya sampai pada infak seperti apa, sedekah seperti apa, dan marilah kemudian kita setelah ini insyaallah dadi wong loman kabeh. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad barakan fi barakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.